Kasus dugaan penggelembungan anggaran yang menjerat Amsal Sitepu semakin memunculkan lapisan cerita yang tidak kalah mengundang tanda tanya. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, perhatian publik tertuju pada pengakuan Amsal terkait dugaan intimidasi saat dirinya berada di rumah tahanan. Ia menyampaikan kepada Komisi 3 DPR bahwa pernah mendapat tekanan dari salah satu jaksa yang disebut terjadi melalui cara tidak biasa dan menimbulkan kesan terselubung. Situasi ini menambah kompleksitas perkara yang sejak awal sudah menjadi sorotan luas. Di sisi lain, Kejaksaan Agung tetap menghormati permintaan DPR agar hakim mempertimbangkan keadilan substantif dalam memutus perkara tersebut. Meski begitu, jalannya persidangan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku tanpa intervensi langsung. Dugaan intimidasi yang diungkap Amsal kini menjadi perhatian tambahan, memicu diskusi publik mengenai integritas proses penegakan hukum. Perkara ini pun tidak lagi sekadar soal dugaan korupsi, tetapi juga menyentuh isu kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di tengah sorotan masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua habis baca berita ini. Aduh, ide cutting, dubbing, editing katanya tidak perlu dibayar. Sip. Di kasus Amsal Sitepu ini kita jadi tahu ternyata ada segelintir orang yang mikir kreativitas itu harusnya gratis atau 0 rupiah. Gue sebagai orang yang pernah kerja di agensi protes. Karena ide mahal pak, jangan pernah ngira ide itu tinggal mikir. Enggak pak, ide itu nggak langsung datang. Kita harus berusaha dulu, mikir keras. Bilang lagi editing katanya harusnya nggak dibayar. Temen gue itu editing gaji cuma 3 juta, lembur sampai pagi. Terus bapak bilang katanya harusnya nggak dibayar. Terus pekerjaannya harusnya dibayar gede itu apa? Kok bisa sih merendahkan profesi orang lain kayak gitu pak? Aduh, kerja di dunia kreatif itu nggak gampang pak, asal bapak tahu. Tidak mudah dan capek banget. Jadi sebelum buat statement kayak gitu, kayak bapak harus tanya nih anak-anak Gen Z sama milenial, kerjanya kalian apa sih? Sesusah apa sih baru bapak boleh statement kayak gini? Bapak tahu nggak pak? Banyak anak agensi yang digaji cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta. Udah, yang penting kerja aja udah. Kita nuntut? Enggak. Kita demo? Enggak. Emang pernah denger anak agensi demo di depan gedung DPR? Nggak pernah kan? Karena ya kita terima-terima aja ya udah. Tapi kalau ada statement kayak gini, gondok juga. Giliran yang nggak kerja-kerja amat dikasih tunjangan mobil, dikasih tunjangan ini, jaga marwah. Pantas agensi-agensi tertutup sekarang ya. Ada yang mikir kayak gini. Udahlah Gen Z milenial kalau kayak gini nggak, jangan berharap tajir melintir. Kalian udah pasti miskin melintir terus. Kalian orang pemikirannya kayak gini nggak jelas. Oke, jadi ada kasus yang membuat saya harus speak up, nggak bisa diem, gitu ya. Bukan karena ini menyentuh perasaan saya, tapi karena ini menyentuh logika dasar yang seharusnya dipahami siapapun yang pernah menonton video. Jadi ada proyek video profil desa senilai 30 juta rupiah dan di dalam RAB-nya tercantum item ide, konsep, cutting, editing, dubbing, clip on mikrofon. Semua item itu dicoret oleh pihak berwenang dan dihitung 0 rupiah. Lalu dijadikan dasar untuk mendakwa seseorang sebagai koruptor. Bukan karena pekerjaannya nggak dilakuin, tapi karena pihak berwenang itu menganggap pekerjaan itu tidak bernilai. Saya ingin nanya satu hal yang sangat sederhana deh. Apakah ada video yang bisa diproduksi tanpa ide, tanpa editing, atau bahkan proses-proses teknis dalam konteks kreatif termasuk VO atau dubbing? Setiap video iklan nasional gitu ya, sampai video profil desa sekalipun, pasti melewati 3 fase wajib: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Cutting dan editing bukan aksesori, itu fondasi. Dan dubbing atau voiceover bukan sekedar ngomong, itu keahlian yang dibangun bertahun-tahun dengan latihan, dengan standar, dengan investasi waktu dan disiplin yang nyata. Yang lebih mengkhawatirkannya bukan hanya kesimpulannya, tapi proses hukumnya. Atas dasar apa angka 0 rupiah itu lahir? Ini bukan audit yang kredibel, ini adalah parkiraan yang dijadikan senjata hukum dan itu berbahaya guys. Dan sebelum ada yang komen, ya sekarang kan bisa pakai AI.
Jadi murah gitu. Nah, saya perlu lurusin sesuatu nih. Apakah kamu pikir AI itu gratis? Adobe, CapCut Pro, Premiere, Eleven Labs untuk voice cloning semua berbayar. Subscription bulanan, lisensi, dan tetap butuh manusia terlatih buat ngoperasiinnya, ngarahin outputnya, dan mastiin hasilnya layak tayang. Bahkan kalau seluruh proses produksi dikerjakan dengan AI sekalipun, itu konsepnya dari mana? Tetap dari manusia. Dan briefnya siapa yang buat? Tetap manusia. Siapa yang putusin revisinya? Tetap manusia. Alat tuh berubah, tapi nilai kreativitas nggak pernah nol. Kalau hari ini negara lewat aparatnya bisa menetapkan bahwa ide suara dan kreativitas bernilai nol, maka kita semua sedang dalam bahaya yang sama. Kalau hari ini kreativitas bisa dinihilkan sebagai senjata hukum, maka besok nggak ada lagi orang yang berpikir untuk berkarya. Dan video profil desa berikutnya akan dikerjakan asal-asalan, karena memang begitulah cara sistem ini menghargainya. Terakhir, melek hukum. Dokumentasikan setiap pekerjaan kita, kontrak, invoice, file mentah, revisi, semuanya. Karena kita ternyata nggak cukup untuk kreatif aja, perlu melek hukum. Saya berdiri di sini untuk tidak menyerang siapapun secara personal, tapi saya akan selalu berdiri untuk satu prinsip: tidak ada karya kreatif yang lahir dari nol. Maka tidak ada karya kreatif yang boleh dihargai nol. Kalau kamu setuju, sebarkan, karena diam hari ini adalah persetujuan untuk diremehkan esok hari. Selamat berkarya. Guys, lagi-lagi di negara kita tercinta ini ada kasus goblok. Nih gue jelasin secara singkat kenapa. Jadi ada seorang videografer bernama Amsal Kristi Sitepu. Dia punya ide untuk bikin video profil desa di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Akhirnya dia bikin 50 proposal. Dia sebar dari 50, 20 tertarik untuk satu videonya, 30 juta. Akhirnya videonya dia bikin, 20 desa tersebut puas, di situ dia dibayarin, udah harusnya selesai dong. Oh tapi tidak. Tiba-tiba dia dipanggil jadi saksi. Habis dari saksi, tiba-tiba dia langsung ditahan dan dijadikan tersangka karena dianggap melakukan markup. Pertanyaan saya, Pak, dia videografer. Markup apa? Ya kan penyedia jasa. Nih, ini yang memperkarakan ngerti markup nggak sih? Markup tuh yang suka dilakuin sama perempuan-perempuan. Mereka kalau keluar atau kemana biar cantik, mereka pakai markup. Itu makeup. Videografer nggak bisa dong melakukan markup. Cuma adanya kemahalan atau enggak. Kalau kemahalan jangan dipakai jasanya. Biar lu pada gampang ngerti, nih gue kasih contoh markup itu apa ya. Misalnya lu sebagai orang tua, lu punya anak SD. Nah, anak SD lu mungkin karena dia narsis, mungkin karena dia cakep, atau mungkin karena dia kira dia cakep, dia pengen foto di studio foto yang bagus, oke? Anak lu datang ke studio fotonya dan dia nanya, Kak, kalau foto di studio foto di sini berapa? Bang fotonya bilang, oh di sini per sesinya 50.000. Nah, terus anak lu pulang ke rumah ke lu yang punya duit, Mama, aku mau foto. Oh, oke. Berapa? Foto boxnya per sesinya 300.000. Itu baru namanya markup. Nah, tapi kalau misalnya si tukang fotonya nih, yang dari awal si anak datang nanya, Om, satu sesi foto di sini berapa? Oh, di sini satu sesinya 800.000. Itu namanya bukan markup, itu namanya kemahalan. Si anaknya pasti, 800.000. Aku ke tempat lain aja deh. Ngerti nggak? Pak, Bapak lagi pengen cari nama banget ya, Pak? Gua harus hukum orang banget nih. Orang harus tahu, hati-hati sama gue nih. Kalau gue yang udah jadi ininya, orang salah bener gue tuntut nih. Muka lu jelek. Pak, kalau mau terkenal nih Pak, pengen menghukum urusan markup Pak. Saya ada nih kejadiannya pas Covid juga. Biaya tes PCR, inget gak? Awal Covid 2 jutaan, ternyata bisa turun sampai akhir Covid cuma 200 ribuan. Apa bukan markup itu namanya? Kalau mau kasusin yang kayak gitu. Tapi apa? Gak berani ya. Gak berani, takut. Takut. Aku gak berani kalau yang gitu. Beraninya orang kecil, videografer, gak tahu apa-apa. Gak berani. Aku bencong. Aduh, aku di celana. Dan guys, yang lebih gede dari biji babi ini biji kudanil. Dari tim si jaksa penuntut umumnya yang dianggap markup itu tahu nggak apa? Tanya ada 5 item dari 12 item yang di markup. 5 item itu adalah ide, clip on atau mikrofon, cutting, editing, dan dubbing. 5 item itu ditulis di proposalnya sama si Amsal Sitepu itu 5,9 juta. Dan menurut JPU, ya itu markupnya. Karena harusnya 5 item itu harusnya 0. Pala bapak kau. Ide sama editing, lu bilang 0, gila lu. Film Avatar, salah satu yang bikin budgetnya gede,
Itu di ide dan editingnya juga. Kalau idenya nggak mahal, mereka orang biru-biru jadi Smurf. Smurf aja idenya masih mahal. Nah, Avatar kalau editingnya nggak mahal, yang lu lihat tuh cuma orang-orang cemong naik enggrang. Wah, di mana Jack Sully? Jack Sully di mana? Tembak. Di mana kudaku? Kuda sini. Ini kudaku. Ayo kita sambungin rambut kita. Jelek kan? Jelek kan cara pikir lu tapi. Cobain si jaksa penuntut umum ini ya, JPU. Suruh dia ke Hollywood, datengin Steven Spielberg yang bikin film di lu. Pas dia kasih budget tuh, berapa triliun. Terus lu bilang, bagi rinciannya dong. Pas ada tulisan bagian ide, editing segala, lu coret bilang Steven Spielberg. Ide, mikrofon, editing, casting. Harusnya 0, biji kau ditendang. Ini tuh harusnya ide tolol orang capek yang harusnya di counter sama temennya. Aduh, ini orang nih kita tuntut sama apa ya? Gue kemarin nih karena habis kembung minum air sungai campur dikit. Gue ada ide. Si videografernya itu kita bilang markup. Ide, editing, clip on, harusnya kan 0. Harusnya temennya ngomong, tidur bego lu. Mau lu ngelantur, lu keracunan itu.